anak itu dididik dengan baik, bahasa tafsirnya demikian, maka anak itu akan menjadi hijab bagi ibu itu di akhirat kelak dari ancaman neraka. Lalu seorang ibu tanya lagi, ya Rasulullah, kalau dua gimana? Karena anak ibu ini dua. Ya. Maka Nabi langsung jawab 3 kali, isnaini, isnaini, isnaini. Yang dua juga, yang dua juga, yang dua juga. Maksudnya kalau benar merawatnya, didekatkan sama Allah, dikenalkan sama Allah, itu investasi tinggi, Bu. Allah itu nilai. Begitu di hari kiamat dihisab, anak-anak itu menjadi hijab dari neraka tuh. Allah menginformasikan pada kita manfaat surat Abasa. Ini manfaatnya begini. Kalau kamu kembali ke Quran seperti ini, pedomannya begini. Peristiwa keduanya ditanya, siapa yang mau ikut itu setelah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyyil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن مسلمون. Jemaah sekalian, semoga kita semua diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kita mendalami ayat-ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Semoga dengan itu apa yang disampaikan oleh Nabi sebagai bentuk capaian tertinggi bagi pembelajar Al-Quran itu diberikan kepada kita semua insyaAllah. Nabi menyampaikan dalam salah satu hadisnya yang juga dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab hadisnya nomor hadis 5027, lalu diuraikan kepada kita, dan ini silsilah sanadnya cukup menarik karena di antara runtutan sanadnya itu nanti ada seorang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, beliau ini sosok tabi'in yang spesialis ya, meriwayatkan hadis-hadis terkait dengan Al-Quran pada umumnya. Jadi kalau kita ngaji, baik metode pembelajaran, pemaknaan ayat Quran, seringkali kita menemukan sosok ini dalam rangkaian sanadnya. Kalau teman-teman yang jeli, suka mengkaji di sanad, ya, itu seringkali menemukan sosok ini, Abu Abdurrahman As-Sulami. Salah satu komentar yang paling viral terkait dengan pernyataan beliau itu adalah akhadtu al-Qur'ana an aqwamin. Saya itu belajar Quran dari sekelompok orang sahabat. Jadi nggak ngambil dari satu dua, tapi sekelompok kalangan. Nah, metodologi yang beliau ambil itu ternyata seluruh sahabat itu memiliki metodologi yang kompak. Mengajarkannya secara pelan-pelan, tidak terburu-buru. Lalu ada yang mengajarkannya bisa 1-2 ayat, paling banyak itu 5-10 ayat, paling banyak. Lalu dijelaskan maknanya, bacaannya dengan tartil, dijelaskan maknanya, dan dievaluasi amalnya. Di sahabat itu sambil mengajarkan, sambil mempraktekkan. Sehingga komentar beliau itu, kami belajar ilmu dan amal sekaligus. Ya, jadi hafal, tahu maknanya, dan paham cara mengamalkannya. Sehingga runtutan ayat itu terasa ke dalam jiwanya dan dipraktekkan dalam seluruh anggota tubuhnya. Sehingga terdapatlah kesempurnaan iman dalam dirinya. Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wal amalu bil jawarih. Nah, standar kenikmatan iman itu begitu. Jadi kalau ingin merasakan kenikmatan iman, jangan cukupkan di lisan. Di lisan itu dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu baru lisani, at-taqrirul lisani. Ya. Kalau ingin kemudian kalimat itu menjadi sebuah cahaya
yang sampai ke dalam jiwa, lalu diedarkan ke seluruh bagian tubuh seperti darah mengalir ke seluruh bagian tubuh kita. Maka tembuskan kalimat itu sampai dengan ke hati. Ya. Kalau baru di lisan baru takrir, iqrarum bil lisan, pernyataan komitmen dengan lisan. Tasdiqum bil qalbi harus disusul oleh hati. Sehingga menjadi rasa. Ya. Dari lisan turun ke hati, tidak harus selalu dari mata ya, Bu. Ya. Dari lisan turun ke hati. Nah, kalau sudah sampai ke hati, maka pernyataan itu menjadi rasa. Kalau rasa itu terjaganya sedemikian tinggi, ya, suka dengan cinta itu berbeda. Cinta kepada anak itu kalau sampai ke hati, maka berbentuk perhatian, berbentuk kasih, terasa. Mau makan, mikirin anak dulu, gitu kan? Ya, baru bangun yang dilihat sudah anak, karena sampainya ke dalam hati. Ya, anak sendiri ya Bu, kalau anak orang kan nggak sampai begitu, ya kan? Nah, kenapa? Karena cuma sampai di lisan. Ih pinter ya anak si bapak fulan, tapi kan nggak terus dibawa ke hati. Ya, yang dibawa ke hati itu pasti perhatiannya lebih tinggi, terasa ke semua bagian tubuh, sehingga digerakkan bagian tubuh kita itu untuk merawat yang kita cintai itu. Nah, itulah analogi gampangnya begitu iman itu. Jadi kalau iman itu dari lisan ditembuskan ke dalam hati, maka menjadi rasa. Saat jadi rasa itu energinya dipancarkan menjadi cahaya ke semua bagian tubuh kita. Itu yang dimaksud kalimat yang sangat viral, taqrirum bil lisan, komitmen yang diungkapkan dengan lisan, wa tasdiqum bil qalbi, tembus ke hati. Sehingga punya rasa. Nanti ada getaran, namanya getaran iman. Saya sering sampaikan, getaran itu di hati banyak. Ya, ada getaran cinta, getaran kasih, getaran melihat polisi di kejauhan saat pelanggaran. Ada getaran juga kan. Ya. Ada getaran iman. Getaran iman itu nanti ada rasa, beda-beda rasanya. Ada yang baru diperdengarkan, baru muncul getarannya. Makanya iman kita itu oleh Allah selalu dicek 5 kali dalam sehari, setiap pergantian waktu dalam setiap hari. Ya, setiap berganti waktu di setiap hari itu ada pengecekan iman. Karena nanti ada kalimat Nabi yang sangat populer. Ada seseorang nanti yusbihu mu'minah, paginya ada imannya, wa yumsi kafirah, tiba-tiba sorenya bisa hilang. Sahabat tuh jadi bingung. Ada yang begitu ya Nabi ya katanya. Tuh, ada yang begitu ya. Berarti kualitas dulu itu kalau sudah menyatakan beriman tuh paripurna. Itu yang pentingnya tuh itu gitu. Jadi nanti bukan hanya sholatnya yang pakai iman saja, bukan hanya puasanya. Itu kan sifat ritual dalam bentuk latihan supaya terpancar keimanan ke semua bagian tubuh. Itulah kenapa rahasianya seringkali amal soleh di Quran itu diawali dengan iman. Sholat itu pakai iman dulu. Sholat yang benar itu pakai iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, itu kalimat sholat pertama itu iman dulu. Dan sholat itu disebut iman dalam Al-Quran. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi sholat yang benar, sholat yang pakai iman. Karena itu panggilannya pun diiringi dengan panggilan iman yang menggetarkan iman dalam kalbunya. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat kedua itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri insan beriman itu standar pokoknya kalau disebutkan nama Allah ada getaran, frekuensi yang sambung pada hatinya, qulubihim qalbu. Sampai ke kalbunya ada getaran. Ya. Kapan disebutkan nama Allah itu? Setiap pergantian waktu dalam sehari 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada getaran kan? Sudah azan ya Allah gitu. Nah itu konfirmasi iman. Nah, semakin tinggi keimanannya, ada yang belum dipanggil sudah bergetar hatinya. Ada. Dan dia mulai memetakkan aktivitas hidupnya berdasarkan panggilan keimanannya. Jadi ada orang yang ngatur waktunya itu dengan standar perubahan waktu dengan menggunakan pendekatan waktu sholat. Ya, ini standar beriman itu begitu harusnya. Ya, dibagi 5 pekerjaan kita itu. Dari subuh ke siang itu mengerjakan apa? Siang ke sore evaluasi capaian awal bagaimana? Sore ke maghrib sebagai pengawal malam seperti apa? Nanti maghrib ke isya bagaimana? Isya ke subuh seperti apa yang direncanakannya? Itu kalau mau rapi gunakan itu pendekatan waktu-waktu sholat. Ya. Nah nanti standar keimanan seseorang kalau sudah begitu berubah pada level yang kedua. Ya, dari yu'min jadi mu'min. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Itu ada di Quran surah keempat ayat 103. Ya, orang-orang beriman itu kalau levelnya naik ke level mukmin, kepeduliannya beda. Jadi standar hidupnya itu diatur berdasarkan waktu sholat. Dia mengetahui waktu-waktu sholat itu. Ya, ini baru masuk waktu duha nih. Ada yang sudah mikirin isya. Nanti isya saya di mana ya? Ah, itu udah begitu tuh. Ya. Ada yang sudah nanti subuh, besok lagi, tadi subuh bagaimana, zuhur bagaimana, itu sudah begitu. Dia paham tuh, karena tertata. Dan nanti dunianya diikutkan kepada kegiatan akhiratnya. Ya, jadi nanti sholatnya jam sekian, di sini agenda saya ini. Dunia diikutkan, itu kalau bisa begitu tuh nyaman sekali. Makanya sahabat keteraturannya tinggi. Selesai di masjid, mereka punya program sampai syuruk nanti berangkat, nanti sholatnya di mana, kegiatannya apa, sampai yang punya toko pun begitu. Begitu adzan sudah tutup. Itu kan sanad-sanad toko di samping Masjid Nabawi. Tadi Ustadz Surya cerita Masjid Nabawi kan. Itu ada salah satu yang kita lihat, salah satunya fenomenanya kan ada toko-toko tuh sekarang. Kalau adzan tutup kan, ya kan? Dan nggak nunggu dirazia, ya kan askar itu cuma putar-putar gitu, polisi putar-putar, itu otomatis tutup. Itu sanadnya kan mengacu ke sahabat, salah satunya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang pernah bikin warung-warungan depan masjid. Dan ditinggalkan kalau tiba menjelang waktu sholat, tinggalkan, sholat balik lagi. Karena paham ilmunya. Ya, rizki yang ngatur siapa? Allah. Tugas kita itu bukan menghasilkan rizki. Tugas kita berikhtiar. Menunaikan perintah Allah untuk mendapatkan rizki. Nanti ikhtiar aja, jangan ngatur berapa rizkinya. Anda boleh punya konsep, tapi yang dituntut ikhtiarnya, bukan hasilnya. Orang yang terlalu memikirkan hasil, banyak kecewanya, banyak lelahnya, dan seringkali nggak masuk akal. Seringkali nggak masuk akal. Ada proyek nih, 100 miliar. Ya, baru direncanakan, terus diambil orang. Ya, gagal deh 100 miliar. Anda dapat aja belum, udah bilang gagal. Ya? Nah, ini gambaran yang penting untuk kita tata. Semua hampir, ya, kali amal-amal soleh itu bersanding dengan iman di awalnya. Puasa begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, imannya dulu baru kemudian puasanya. Ya, nanti puncaknya wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa. Nah, jadi kalau amal pengen soleh, ibu ya, bapak, pakai iman. Iman itu menjadikan status amal berubah sifat menjadi soleh. Kapan amal disebut soleh? Ketika ada iman di dalamnya. Kalau tidak menggunakan iman, sekalipun perbuatan itu baik. Tolong catat ini. Sekalipun perbuatan itu baik, tapi tidak disertai dengan iman, dia hanya menjadi amal saja. Dan tidak memiliki sifat soleh. Kalau amal itu buruk, maka dia menjadi amal buruk sayyi. Ya, perbuatannya sayyi, jamaknya sayyiat. Dan tidak mungkin iman berkumpul dengan perbuatan buruk. Makanya nggak ada orang korupsi baca bismillah. Itu nggak ada. Paham ya? Ya, akan ditolak oleh hatinya. Dan tidak mungkin orang berbuat maksiat ketika punya iman. La yasriqul mu'min 'indama yasriq wa huwa mu'min. Itu kalimat Nabi yang sangat viral. Tidak mungkin orang beriman itu mencuri, korupsi, menipu, nyogok. Ketika melakukan itu dia merasa punya iman. Itu nggak mungkin. Ya, jadi imannya sedang tersembunyi itu, nggak muncul dalam dirinya. Baik ya? Ya, jadi kembalikan, yang ingin saya katakan, kembali ke awal, saya tegaskan dulu, ketika kita punya tugas mengumpulkan amal menjadi shalih, maka awali dengan apa? Iman, sertakan iman di dalamnya. Tolong dievaluasi dulu, apakah merawat anak itu dengan iman, apakah bekerja itu dengan iman, apakah belajar itu dengan iman, dan satu-satunya keyakinan agama di muka bumi ini yang menyertakan iman dalam seluruh tindakan penganutnya, itu hanya Islam. Lengkap sekali dan semua terhubung secara konseptual jelas. Anda silahkan kaji konsep apapun dalam beragama, Anda akan temukan tidak ada yang sejelas dan sedetil Islam. Konsep keyakinannya disebut akidah. Akidah itu dipraktekkan, pembuktian ritualnya lewat ibadah. Ibadah implementasinya dipraktekkan dalam muamalah. Muamalah hiasannya disebut dengan akhlak. Empat-empatnya itu bukan hanya sekedar teoritis nama, ada ketentuan dan pedomannya yang terukur yang bisa kita riset, kita bisa pelajari. Dan setiap tindakannya memiliki panduan yang khusus beda dengan yang lainnya, dari yang terkecil sampai yang terbesar.
Anda bangun tidur, kita sudah punya akidah saat bangun. Itu prakteknya jadi ibadah. Dipraktekkan dalam muamalah tidur, dihiasi dengan akhlak, cara bangunnya, baca doanya apa. Ya, doa itu kan merubah perilaku menjadi ibadah. Dan di situ ada pahala. Antara bangun dengan tidur, doanya sama tidak? Beda. Di mana kita memiliki ketentuan seperti itu? Semua terkorelasi. Karena itu ucapan komitmen masukkan ke dalam hati. Nah, kalau cuma di lisan saja, tidak punya rasa, nanti nggak punya kepedulian terhadap agama. Kesolatnya tidak ada kepedulian. Jadi kalau nanti malas-malas dalam solat, tidak punya rasa, nggak terasa panggilan itu, ini menunjukkan imannya baru di lisan. Belum tembus kepada hatinya. Masih lemah. Walaupun alhamdulillah masih ada pengakuan untuk beriman. Tapi nanti wujudnya apa? Solatnya biasa-biasa, nggak ada rasanya. Ya, kadang-kadang lebih cepat daripada kilat. Nggak ada secepat kilat gitu ya. Lebih cepat daripada kilat gitu. Nah, wudu juga asal-asalan karena nggak pakai iman, itu problem. Kan wudu itu ayatnya pakai iman dulu. Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu. Nah, iman dulu. Jadi wudu aja pakai iman. Nah, apakah ada orang yang di zaman Nabi beraktivitasnya belum sampai iman ke kalbunya? Ada. Itu diabadikan di Al-Qur'an surah ke-49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada orang Arab Badui berkomentar, Muhammad SAW, kami sudah beriman sampai iman ke dalam hati. Ya, direvisi oleh Allah kalimat ini. Nah, revisi ini menjadi standar riwayat yang sampai ke kita. Nggak boleh menghukumi iman seseorang dan kufurnya. Nggak boleh. Jadi kalau ada orang sembarangan mengatakan dia sudah kafir, dia murtad, dia sesat. Nah, kalimat itu langsung dihukumi oleh Nabi akan mencari pemiliknya. Ya, mencari. Jadi begitu keluar dites. Jadi kalau ternyata tidak benar, dia mencari ke langit. Nggak ditemukan di langit, di bumi, maka kembali kepada yang menuturkannya. Itu paling bahaya. Jadi, makanya hati-hati. Takfir, mengkafirkan orang itu mesti hati-hati. Ya, orang misalnya pernah haji, pernah umrah, pernah sholat, pernah puasa, pernah tarawih, terus terucap kalimat mengkafirkan orang, itu mencari kalimatnya, nggak ketemu balik ke orangnya. Ya, jadi di hari kiamat statusnya jadi kafir dengan kalimat itu. Ya, makanya kalimat itu kalimat yang sangat sensitif, ya, hati-hati. Karena seseorang yang dalam hidupnya misalnya dia kufur betulan, belum beriman, kemudian 1 jam sebelum meninggal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia bersaksi tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, itu 1 jam sebelum meninggal menggugurkan semua hal yang pernah dilakukan dalam hidupnya. Iftahul jannati la ilaha illallah. Maka di Islam itu kalimat itu bernilai. Bapak dengan ibu halalnya itu pakai kalimat. Ya, saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai misalnya kan. Nah, itu kan kalimat. Ya kan? Itu di Islam tuh semua ada nilai. Mimpi aja ada tafsirnya. Mimpi aja ada babnya. Ya, mimpi biasa, mimpi bermakna, mimpi yang mengalihkan kepada proses lebih dewasa. Itu semua ada bab kehidupannya. Karena tidak mungkin kita mengalami satu peristiwa kecuali akan ada tuntunan di dalamnya. Itulah indahnya Islam itu seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah sampai ke kalbu, ya walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kamu baru klaim kata Allah itu. Yang tahu isi hati seseorang siapa? Allah. Makanya ada doa ya muqallibal qulub, ya tsabbit qulubana ala dinik atau ala iman. Nah, karena yang tahu Allah isi hatinya. Iman itu taunya sampai ke kalbu atau tidak, yang tahu siapa? Allah. Ciri-cirinya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nanti ada yang mukmin betulan, ada yang kufur, ada yang munafik. Nah, 3 bagian ini disampaikan di Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 baru dirinci ke sananya. Gitu. Nanti ada yang beriman betulan 1 sampai 5, yang kufur 6 sampai 7, 8 sampai 20 ciri orang munafik di dalamnya. Itu pengenalan detailnya di ayat-ayat selanjutnya. Nanti karakteristiknya diungkap untuk menggambarkan dalam kehidupan, karakteristik ini akan ditemukan. Bagaimana cara bergaul dengan yang seperti itu. Itu diatur sampai seindah itu. Ya. Jadi kalau ngajinya betul, sebetulnya menyikapi kehidupan ini bisa proporsional. Lebih tenang gitu. Ya, ini bagian. Lalu setelah masuk ke dalam hati, cirinya bagaimana? Dipraktekkanlah menjadi cahaya ke seluruh bagian tubuh. Wal amalu bil jawarih. Dari mana tahu matanya ada iman di matanya? Nanti dijelaskan lewat ayat. Cirinya apa?
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Ya. Quran surah ke-24 surah Cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Katakan Muhammad SAW viralkan bagi orang-orang yang punya iman, laki-laki yang punya iman, perempuan yang punya iman. Jika iman itu mengalir menjadi cahaya sampai ke matanya, maka di antara cirinya ada batas-batas yang harus dipandang, yang dipandu oleh imannya. Ketika imannya mengatakan nggak boleh dipandang, itu akan dibimbing mata untuk berpaling. Ada standar. Makanya kalau sudah punya iman, nggak semua bisa ditatap. Ada yang menurut imannya nggak usah ditatap. Itu nggak layak untuk ditatap. Pindahkan, tidak jadi cahaya, malah gelap nanti matanya. Pindahkan. Ya, nanti akan dipandu. Tidak hanya sebatas aurat. Anda keluar sini dibimbing iman. Melihat sendal, memang bagus. Tapi kata iman itu bukan punya Anda. Gitu. Nanti saat masuk proyek teman-teman tuh, angka mau dimasukin, memang tinggi nilainya, tapi bukan punya Anda. Nah, itu kerja pakai iman tuh begitu. Ya, dan semua ketika dikerjakan tuh menjadi amal saleh. Menjadi apa? Amal saleh. Punya nilai. Nanti dari mata turun ke, aduh hati lagi nih. Ke lisan dulu. Kenapa turun ke hati terus? Mata turun ke hati, lewat ke lisan. Pakai apa cirinya lisan yang pakai iman itu? Coba dites. Maksud saya begini, selama berkehidupan, berapa sih yang punya nilai di hadapan Allah mata ini? Lisan ini punya nilai nggak sih di hadapan Allah? Kapan kita dianggap punya nilai di hadapan Allah? Ketika lisan bicaranya bagaimana? Dan itu senafas, antara ayat dengan hadis itu senafas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang merasa beriman, yang dekat, yang menengah, yang jauh, aku ingatkan, aku tegaskan, la yaskhar qaumin qaum. Kalau lisanmu dipandu oleh iman, tidak akan mudah engkau mencela dan merendahkan orang. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak akan mudah engkau gunakan lisanmu untuk mencibir orang, bikin hoax, bergibah. Alhamdulillah saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh, ibu itu mah sama ya. Ya. Nah, nanti jadi amal soleh, jadi ibadah. Orang yang bisa meruntut dari ujung kepala sampai kaki, imannya menjadi cahaya bagi dirinya, dan dia beribadah, maka dia akan mendapat pancaran kasih sayang Allah. Jadi melihat sesuatu itu dengan kasih sayang, dengan rahmat. Ya, ayah ke anak tuh ngelihatnya dengan rahmat sebagai titipan, begitu sebaliknya dengan pasangan, dengan kehidupan. Nanti Allah pemilik rahmat untuk seluruh bagian kehidupan di alam, namanya Rahman. Sifat ibadahnya disebut dengan abdun orangnya, jamaknya ibad. Maka menyatulah ibad dengan Rahman menjadi ibadur Rahman. Kalau sudah menemukan ibadur Rahman, itulah manusia yang kita bisa ikuti dalam hidup. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sampai ke ayat surga itu kan yang di surah Al-Furqan itu. Hamba-hamba Allah yang maha kasih itu kelihatan ideal dalam berkehidupan. Sekalipun ada orang yang usil menjahilinya, maka dia mencoba merespon dengan kedamaian dan kebaikan-kebaikan. Dan macam-macam tuh, indah sekali. Apapun pekerjaannya. Anda tidak harus menjadi seorang kiai, tidak harus menjadi ustadz, tetap dengan profesinya. Seorang profesional yang penyayang, seorang ibu yang beriman, seorang pelajar yang punya sifat takwa. Itu yang kita butuhkan saat ini. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita merasakan kenikmatan berislam. Pertanyaan kan sederhana, sudah merasakan nikmat belum berislam itu? Kok bisa orang dulu tuh berislam jadi baik, jadi maju kotanya, jadi cerah kehidupannya, jadi rukun keadaannya? Kok bisa? Dan nikmat, dan dikenang kenikmatan itu viral sampai sekarang menjadi kajian. Siapa Umar bin Khattab kok tiba-tiba jadi profilnya dikaji sekarang? Siapa Bilal? Hanya seorang, dalam tanda petik ya, hanya seorang tukang adzan di zaman Nabi. Kok bisa viral kisahnya sampai sekarang dikenang dan jadi teladan? Bisa nggak teman-teman bikin biografi dari sekarang, tuliskan jadi catatan untuk 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan paling minimal. Targetnya apa? Bukan untuk sekarang. Yang paling tinggi itu ketika di akhirat nanti, dengan cara apa nama kita disebut, dengan cara bagaimana kitab kita dipertontonkan. Itu poinnya. Nah, dari sinilah titik tolaknya kenapa penting kita belajar Al-Quran, karena inilah panduan kehidupan kita. Alhamdulillah kita sudah sampai pada surah Abasa. Dan di pertemuan yang lalu setidaknya kita ada dapat beberapa ayat yang sudah kita hadirkan sebagai pembuka. Maka kita akan sambungkan ke ayat yang berikutnya
tentang bagaimana kita berpedoman dan berperilaku sebagai seorang muslim dalam kehidupan sosial. Di sini kita akan mulai. Tadi mukadimah ya. Sekarang kita mulai ayatnya insyaallah. Maksud saya kita selalu punya alasan kenapa sih harus ngaji Quran gitu ya. Nanti outputnya seperti apa. Yep. Mari kita mulai. Surah Abasa. Surah ke berapa? 80, ada 42 ayat, turunnya di Mekah ya. Kemarin yang ikut umrah saya pernah tunjukkan yang parlemen Quraisy yang di dekat Hotel Hilton yang lama itu, ada satu parlemen yang warnanya hijau, tempat yang ada dekat kipas angin itu ya. Nah itu di situ kurang lebih pendekatan lokasi visualnya itu ada di situ, kisaran ayat-ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan dulu teman-teman, lalu kita simpulkan sedikit yang kemarin dan kita sambungkan dengan yang baru insyaallah. Saya mohon fokus kepada semua karena hari ini hanya terbatas sekali, saya hanya akan sampai jam 9 ya. Terserah mau bilang saya tetap jam 9. Ya, itu hak ibu untuk bilang begitu ya. Cuman saya harus di tempat Hakim Agung nanti ada ini yang lanjutan. Mari segera kita bacakan. Anda boleh ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى jangan dipantulin, bukan qalqalah, bukan yas'a, bukan. Ya, qalqalah itu cuma 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Yas'a, yas'a, ngalir. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره dulu sampai di situ ya, kurang lebih 12 ayat ya. Ya, pendek-pendek insyaallah, singkat-singkat. Hafalkan. Saya ulangi, hafalkan. Di bulan depan sudah hafal ya. Insyaallah. Baik ya. Tolong nanti yang teman-teman panitia untuk password masuknya 1 sampai 12 ya. Bulan depan. Baik, supaya ada motivasi untuk hafal. Baik, kalau ada ibu-ibu yang mukanya masam saat diminta menghafal, tunjuk abasa wa tawalla gitu ya.
Baik, 1 sampai 12 secara singkat kami sampaikan. Silahkan cek dengan mendalam di pertemuan sebelumnya, direkam bagi yang baru terhubung, bahwa surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, di area sekitaran Masjid Al-Haram sekarang ini, ya, untuk merespon dan memberikan pedoman kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak diteruskan kepada umatnya. Nah, apa respon-respon itu? Secara rinci kita urutkan. Yang pertama, supaya bisa memberikan pengajaran keislaman secara menyeluruh bagi seluruh kalangan. Ya, tidak membeda-bedakan sepanjang bukan materi yang spesifik. Misal kajian khusus untuk bidang tertentu. Ada kajian di kemiliteran misalnya, di kepolisian, atau di perangkat birokrasi tertentu. Itu tidak jadi masalah secara spesifik. Tapi kalau kajian-kajian sifatnya umum, materi yang dibutuhkan jangan batasi. Ini yang pengajar-pengajar ya. Ya, termasuk yang ngajar di masjid, ngajar di sekolah dan sebagainya. Kalau mau mendedikasikan ilmu, tidak harus pilih-pilih. Oh, ini sekolahnya bonafid nih, saya di sini aja. Ya, padahal boleh jadi di tempat lain ilmu Anda dibutuhkan. Ya, untuk mencerahkan, walaupun mungkin tidak sebagus sekolah yang Anda harap-harapkan misalnya. Nah, tujuannya diluruskan, mengajar itu untuk apa? Mencari dunia atau untuk mendapatkan kemuliaan akhirat. Rumusnya jangan dipisahkan ya. Kalau ngejar akhirat, dunia pasti diberikan oleh Allah. Gitu. Jadi bukan berarti ngejar akhirat itu dunia jadi hilang, tidak begitu, bukan. Dunia pasti diberikan. Allah itu ingin memberikan pelajaran norma, jangan salah secara etis. Sehingga melihat orang lain itu menjadi rendah, jangan begitu. Itu poinnya. Jelas sampai sini? Baik, maka Nabi SAW tolong menempatkan Nabi ini tetap pada tempat istimewanya. Karena Quran sudah mengakui bahwa Nabi itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ingat, semua yang melekat pada Nabi itu istimewa. Sikap-sikap kemanusiaannya ditampakkan supaya jadi pedoman dasar untuk umatnya yang bukan Nabi dan Rasul. Ya, mudah bagi Allah tuh mudah begini. Muhammad SAW diinfokan nih, nanti akan ada si fulan. Kamu ajarkan rata ya, bisa begitu. Kan dipandu wahyu. Tapi kenapa ayat ini turun? Untuk menjadi pedoman bagi kita khususnya yang bukan Nabi dan Rasul. Itu poinnya. Ya, karena kenapa? Sifat-sifat ini pasti muncul di kalangan kita. Untuk membedakan, bukan hanya pengajar. Anda waktu jadi orang biasa, semua disapa. Waktu status sosialnya naik kan belum tentu bisa punya sikap yang sama. Ya kan? Nah, sama dalam kehidupan begitu. Nah, karena itulah kemudian surat ini muncul untuk memberikan gambaran, berbagilah dengan perhatian yang serupa, yang sama, sehingga semua mendapatkan manfaat yang sama. Jelas sampai sini? Nah, itu bagian yang pertama. Yang kedua, ayat ini diturunkan untuk menguatkan sifat kenabian, kerasulan dan kemanusiaan seorang sosok mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin nggak gini? Mungkinkah ada orang ngarang sendiri tapi negur diri sendiri di hadapan banyak orang? Nggak mungkin. Ada nggak seorang pejabat misalnya mengungkapkan kalimat untuk menegur dirinya sendiri di hadapan banyak orang? Ya. Ini ada pejabat nih, lagi ngisi, tiba-tiba ada rakyat jelata, datang tuh. Minta diperhatikan, maksa. Ya. Tiba-tiba dia nurunkan kalimat. Fulan nyebut namanya misalnya, "Hey X, kamu ini harusnya kasih perhatian ke sini, jangan cuman ke sini, sayangi yang ini." Mungkin nggak begitu? Nah, mungkin. Maka ini menunjukkan Quran ini bukan rekayasa Nabi Muhammad. Ini betul-betul wahyu yang turun dari Allah. Sehingga dengan wahyu ini, hal-hal yang bersifat manusiawi dari Nabi diberikan pedomannya untuk diajarkan pada umatnya yang bukan Nabi dan Rasul. Sekaligus menguatkan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas nggak sampai sini? Ya, nggak gini gambaran sederhananya. Mungkin nggak sih seorang yang dituduh oleh orang lain mengarang kitab sendiri? Kan ada tuduhan kepada Nabi, Quran itu rekayasa Nabi Muhammad, kan? Ada kan tuduhan demikian ya? Buatan Nabi, ya, karangan Nabi, produk budaya dan sebagainya. Apa mungkin ada produk budaya ditunjukkan di hadapan orang untuk mencela dirinya sendiri, untuk meluruskan sikapnya?
Dan kadang-kadang bentuk kalimatnya gini, katakan, katakan, katakan. Kalau saya bikin sesuatu, mau sampaikan kepada Anda, saya akan sampaikan secara langsung. Bapak, Ibu, fokus ya. Jangan main handphone. Misal saja. Ya. Misal, Bu. Nah, ya. Ini kalau saya sampaikan langsung gitu kan. Fokus ya, jangan main handphone. Misal. Ya. Tapi kalau orang lain yang dimintakan pada saya, ya, Ustadz, titip pesan tolong katakan ke jamaah fokus jangan main handphone. Baik ya? Terus saya katakan dengan jujur, si fulan mengatakan pada saya, Adi katakan begini. Kalimatnya katakan begitu kan? Ada pesan disampaikan. Tapi kalau saya yang nyampaikan sendiri, saya katakan, Pak tolong Bu fokus. Ya, handphone simpan dulu. Tapi kalau kemudian diperintah, saya akan katakan, saya diminta untuk menyampaikan. Perhatikan bahasa Quran. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbin, qul a'udzu birabbil. Kul. Perintah katakan Muhammad. Kan tidak masuk akal kalau Nabi menyampaikan ada perintah katakan. Kenapa nggak langsung aja? Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran bukan rekayasa Nabi, bukan buatan Nabi, tapi perintah yang Allah sampaikan lewat siapa? Nabi. Maka surat ini pun selain menjadi metodologi untuk memberikan pedoman pada umat Nabi Muhammad yang tidak punya sifat kenabian dan kerasulan, bagaimana dia bersikap kasih kepada semua kalangan. Yang kedua, menguatkan risalah kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? 3. Ayat ini juga memberi petunjuk pada kita bagaimana menyelenggarakan dan mengatur majlis ilmu yang disebut majlis ta'lim. Nah, boleh punya 2 sifat. Ini yang belum saya bahas kemarin. Sifat pertama, majlisun khas, pengajian khusus. Terlihat dari sana ini? Ya, bagus. Iya, sana ada aja yang lihat tuh. Ya, memang belum saya tulis. Tapi belum saya tulis sudah kelihatan. Itu imannya sudah sampai ke titik yang entah di mana. Pengajian, ya belum saya tulis sudah kelihatan. Pengajian itu bisa dibagi 2. Ya, yang pertama pengajian yang khusus. Kedua pengajian yang umum. Ini. Yang khusus dibagi 2 lagi. Ada yang terkait dengan gendernya, ya. Misalnya khusus pengajian ibu-ibu saja, khusus pengajian bapak-bapak saja. Artinya kan dikhususkan, ya. Pengajian ibu-ibu kan jelas kalimatnya ibu-ibu. Nah, kalau sudah tahu khusus dan memang hanya untuk ibu-ibu, bapak nggak usah maksa, ya. Sekalipun pematerinya bagus kan, apalagi nyamar pakai cadar dan sebagainya kan, begitu dibuka kumisan kan masalah tuh. Nah, ini pelanggaran. Nanti saya detilkan. Yang kedua, ada memang secara tema dan kondisinya ini khusus. Ya. Misal kondisi di instansi tertentu untuk pembekalan tertentu. Tadi saya sampaikan sifat di militer, misalnya pembekalan ada pasukan khusus atau armed, cavalry, macam-macam, infanteri, khusus pengajian. Atau di udara ada skuadron misalnya 17, 14, macam-macam. Pengajian di situ. Nah, tidak menjadi adab yang baik ketika Anda maksa. Ini kan untuk mengenal Allah, masa dibatasi? Gitu ya. Ini dikhususkan situasinya beda, kondisinya tidak sama. Atau misalnya di perusahaan tertentu ingin ada pembekalan keislaman, jadi terbatas, bukan ingin eksklusif, tapi kondisinya memang terbatas. Paham sampai sini? Baik. Nah, yang khusus terkait gender ini sampai diatur, Bu. Misal, kalau kita ngaji beberapa hadis-hadis termasuk di Al-Bukhari, topik ketiga itu ada namanya Kitabul Ilmi. Jadi di Al-Bukhari itu ada 97 topik. Terus dijadikan sangat sistematis terkurikulum. Ada subtopiknya lagi, diurutkan satu-satu. Itu sampai diukur gini, Bu. Dari harinya, dari orangnya, tempat sampai materinya. Misal, ini ibu-ibu nih. Nabi itu sering milih hari apa sih pengajian untuk ibu-ibu? Ya, ada beberapa yang konsultasi pada Nabi, ya Rasulullah laki-laki enak benar.
dapat pengajian tentang hadis, dapat arahan tentang ini. Kami bagaimana perempuan? Nabi menyebut, ya udah kumpul di hari ini di tempatnya si fulanah. Itu tempat tuh sampai dirinci. Sampai ke detilnya. Nah, jadi ibu pun boleh tukeran tempat di sini, tapi dilihat dulu yang punya rumah, dia sedang gelisah enggak? Sedang punya masalah enggak? Sedang nyaman enggak? Jangan sampai sudah ada beban, walaupun kebagian ketempatan, tapi sedang punya beban. Jangan dibebani lagi. Tapi dibuat dengan konsep yang lain. Dia sampai sebegitunya. Sampai nanti Nabi melihat situasinya. Oh, si fulanah lagi begini. Itu sampai Nabi katakan, ya ada seseorang yang punya anak dan dia kelelahan merawat anaknya itu. Sampai Nabi langsung komen, ya seorang perempuan, seorang istri yang memiliki 3 orang anak. Si ibu itu punya 3 anak. Lalu mengatakan, Nabi lanjutkan, ya anak itu dididik dengan baik, bahasa tafsirnya demikian, maka anak itu akan menjadi hijab bagi ibu itu di akhirat kelak dari ancaman neraka. Lalu seorang ibu tanya lagi, ya Rasulullah kalau 2 gimana? Karena anak ibu ini 2. Ya. Maka Nabi langsung jawab 3 kali, isnaini, isnaini, isnaini. Yang 2 juga, yang 2 juga, yang 2 juga. Maksudnya kalau benar merawatnya, didekatkan sama Allah, dikenalkan sama Allah, itu investasi tinggi, Bu. Allah itu nilai, begitu di hari kiamat dihisab, anak-anak itu menjadi hijab dari neraka tuh. Ya, dan dia nanti akan menggandeng tuh. Nanti menggandeng itu di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada anak-anak yang dididik oleh orang tuanya dengan baik, masuk surga, amal soleh, itu diminta oleh Allah gandeng tangan bapak ibumu, ajak ke surga. Terus saudara-saudaramu, adik-adikmu, sampai ke bawahnya. Lalu diperintahkan malaikat berbaris di setiap pintu surga, ucapkan selamat kepada rombongan keluarga ini. Malaikat mengatakan, salamun alaikum, catat ini ya, bima sabartum. Selamat ya Bu, selamat Pak, karena Anda sabar menjalani itu saat di dunia. Sabar. Itu kalimat mahal. Temanya pun diatur. Jadi sampai sebegininya gitu, dalam Islam tuh sampai sebegitu. Jadi ibu tuh kalau bikin pengajian, gak usah tinggi-tinggi. Bahas pengajian, dibahas fikih jihad, ya, bahas tentang peningkatan ekonomi. Udah ibu di rumah ngaji gimana caranya jadi perempuan yang baik. Ayat-ayat, hadis-hadis tentang jadi ibu, jadi istri, jadi anak. Apakah boleh perempuan kemudian bekerja, profesi apa yang dibolehkan, seperti apa syaratnya, itu yang dibahas. Jangan dikira sendirian, zaman Nabi itu ada yang perawat, ada yang dokter. Jangan salah loh. Sayyidah Aisyah itu seorang ahli di bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah itu ahli di bidang perawatan. Beliau seorang perawat. Itu ada nasabnya. Ya, ini ada turunan-turunan. Sama dengan tema-tema khusus, saya sering sampaikan. Ya, teman-teman misalnya yang pebisnis nih. Pebisnis, pengusaha, kenapa sih nggak ada kajian khusus membahas tentang dunia usaha? Keluarkan ayat-ayat khusus membahas tentang bisnis. Hadis-hadis pedoman tentang berbisnis bagaimana. Keluarkan, inilah yang dimaksud tematik. Anda yang mahasiswa-mahasiswa, kenapa nggak kumpul, keluarkan kajian tentang bab ilmu. Ayat-ayat yang bisa menghadirkan akselerasi pengetahuan. Gimana caranya menghafal dengan cepat. Menghafal dengan mudah. Bagaimana caranya menghimpun ilmu yang berkah, menguasai berbagai bidang pengetahuan. Dulu orang Islam, itu hampir tidak ada yang menguasai 1-2 bidang. Rata-rata paling sedikit 5 bidang. Ya, silahkan cek, Imam Syafi'i itu berapa disiplin ilmu yang dikuasai. Bukan hanya tafsir, hadis, fikih, ya, usul fikih, sejarah, beliau itu juga khatam dalam bab kedokteran. Ya. Ada yang sampai juga ke bidang-bidang fisika. Ya, Anda kenal misalnya, pernah dengar Avicenna itu? Ya kan? Ya. Pernah dengar Al-Kindi, Al-Farabi, ya kan? Al-Ghazali dan turunan-turunannya, itu bukan 1-2 bidang ilmu. Siapa dokter yang paling terkenal dalam dunia Islam? Ibnu Sina, nama baratnya Avicenna. Orang taunya cuma bapak kedokteran. Itu anak ini dari kecil sudah didekatkan oleh orang tuanya menjadi ahli Quran. Itu ahli Quran, hafal Quran 30 juz. Dan orang tua kita dulu yang disebut pahlawan-pahlawan nasional itu manhaj. Metodologi cara mengajinya diikuti seperti itu. Pernah dengar Kiai Haji Agus Salim? Bukan hanya diplomat kan, yang sangat unggul, sangat ulung, hafal, menguasai banyak ragam bahasa, sangat luar biasa dalam diplomasinya, tapi kenapa tidak pernah diviralkan bahwa beliau itu seorang kiai yang hafal Quran dan tafsirnya? Dulu lengkap. Ya, maka silahkan yang belajar nih sekarang. Gak apa-apa Anda belajar agama tafsir, tapi kuasai bahasa juga. Bahasa Inggris kuasai. Ya, belajar bahasa yang sekarang berkembang apa? Cina, belajar bahasa Mandarin.
belajar bahasa Rusia, belajar, tingkatkan, buka gerbang pengetahuan. Ibnu Abbas itu belajar bahasa Persia 3 hari dikuasai. Terserah Anda bilang, terserah Anda. Pokoknya 3 hari itu selesai. Gimana caranya? Nah itu nanti ada babnya, makanya ngaji, belajar. Belajarnya yang betul. Ya, saya bicara begini karena ketika dicoba baru dapat sedikit tuh rasanya beda gitu. Rasanya beda. Oh ini loh rasanya enak banget. Ya. Nah, ini poin yang mau saya sampaikan, ini pengajian khusus. Nah yang umum ini seperti ini. Pengajian-pengajian umum, tabligh akbar dan sebagainya itu sifatnya beda-beda. Ya. Nah, sifatnya bisa berbeda dan nanti yang sampainya pun bisa tidak sama. Kalau saya kan sifatnya selalu mengatakan ngaji. Ya, saya sebetulnya tidak terlalu cocok yang tabligh akbar kayak show begitu, nggak terlalu ini. Ya, selain tidak terlalu cocok, mungkin tidak terlalu apa ya istilahnya, frekuensinya nggak terlalu pas. Kalau dengan saya senangnya ngaji begini. Ya, supaya ada kedalaman gitu ya. Kalau sifat tabligh akbar itu biasanya umum, yang sampai mungkin 1, 2, 3 pesan umum-umumnya. Orang datang, tahu, pulang lagi. Itu bagus, manfaatnya ada, cuma segmennya bisa beda-beda. Yang mau saya katakan, kalau Anda mau bikin pengajian, surat ini menjadi dasar bagi kita untuk meluruskan tujuan. Apa misi yang mau dicapai, targetnya apa. Jangan sampai bikin pengajian, baik di rumah ataupun tempat, tapi nggak jelas. Yang mau diraih apa, objeknya siapa, yang datang siapa, materi yang mau dibahas apa. Jadi usahakan buat satu kurikulum yang terukur sehingga baik itu memulainya, menjalani sampai hasilnya bisa optimal didapatkan. Jelas sampai sini? Ya kan? Nah inilah yang kemudian Nabi saat mengajar di kalangan khusus, tapi yang dibahas materinya materi standar umum tentang Allah, tentang mengenal Allah. Maka menjadi sifat umum kan? Ketika menjadi sifat umum, maka ditunjukkanlah dengan kedatangan Abdullah bin Abi Umi Maktum. Jelas sampai sini? Nah, tapi pelajarannya jadi banyak. Ketika pengajian khusus, jangan banyak diinterupsi. Ketika pengajian umum, jangan banyak dibaca. Paham sampai sini? Nah, ini maksudnya. Selain yang kemarin sudah kita bahas. Baik, kemudian yang keempat selanjutnya, ada sikap moral bagi para pengajar. Sekaligus juga ancaman yang sangat dalam, hati-hati. Ancamannya nanti ada di hadis, sikap moralnya ada di dalam ayat ini. Ya. Para pengajar yang suka memilah-milah. Hati-hati ya. Objek dan tempat pengajarannya dengan orientasi dunia, awas nih. Bukan akhirat ya, dengan orientasi dunia. Maka sikap itu mendapat kecaman dalam Al-Quran. Nanti dalam hadis itu ada di Al-Bukhari, ada di Muslim, ada di Sunan Abu Daud, ada di Ibnu Majah, ada di Musnad Ahmad juga. Ancamannya tinggi sampai berpotensi tidak bisa mencium wanginya surga. Ya, hati-hati. Man ta'allama ilman yubtagha fihi wajhullah subhanahu wa ta'ala. Ya, awas hati-hati. Siapa yang belajar satu pengetahuan yang seharusnya dia arahkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Illa liyusiba bihi wujuhan nas. Ya, ternyata dia palingkan itu untuk mendapat perhatian manusia. Ngajar supaya popularitasnya ada. Ya, ngajar mohon maaf supaya orientasi materinya tinggi. Pilih-pilih gitu ya. Padahal undangan sudah datang, nggak mau diikutin, pengennya yang di sana aja. Kenapa ke sana? Wah, sohi amplopnya. Amplopnya sohi, kalau tebal tuh sohi, kalau tipis dhaif. Ya, tipis tapi tempatnya banyak, sohi ligoirihi gitu. Nah ini hati-hati. Di At-Tirmidzi itu kalimatnya jelas, an-naru. Lebih baik itu di neraka aja deh, neraka aja gitu. Oke. Ada yang nanti kalau di riwayat Bukhari dan Muslim tuh ada yang seorang pengajar itu tiba-tiba masuk neraka. Ya. Terus pada bingung, orang-orang ngelilingin karena dari perutnya keluar, mohon maaf ya. Dari perutnya itu keluar cairan-cairan, baunya itu tajam, terus dikelilingin sama orang-orang sekitarannya. Ditanya, "Kamu kok ada di sini?" Tuh. Antar penduduk neraka bisa ngobrol. "Kamu kok ada di sini?" gitu, masih sempat nanya tuh. "Bukankah kamu dulu ngajar?" Kan? Terus orang ini bilang apa? "Iya, cuman aku nyuruh orang, aku nggak lakukan. Aku ngelarang orang, aku malah melakukan." Dan ternyata dunia yang dihasilkan di perutnya dibuka.
dikeluarkan dan dikeluarkan bau busuk dalam dirinya. Makanya hati-hati ya. Saya tadi subuh menegaskan, saya itu kalau ada sesuatu yang ditujukan kepada saya pribadi, ya insya Allah sih selalu ambil sifat korektif. Kalau salah, saya selalu perbaiki. Tapi kalau itu benar, itu ya, saya suka mengingatkan. Nah, mengingatkan itu bukan klarifikasi, walaupun seringkali orang bikin framingnya, Ustaz Hidayat klarifikasi. Enggak. Saya tidak punya orientasi klarifikasi gitu. Ya, yang saya lakukan mengingatkan supaya tanggung jawab saya selesai. Fadzakir innama anta dzakir. Jadi ketika dihisab di hari kiamat kan akan ditanya, Adi Hidayat kenapa tidak ingatkan? Maka saya jawab, ya Allah, seperti yang telah engkau ketahui saya sudah ingatkan. Rekamannya akan dibuka, semua. Jadi tanggung jawab kita selesai. Itu poinnya. Ya, jadi ulama itu nggak mudah, ya. Dan itu pilihan yang sulit, high risk, high value. Ya, resikonya tinggi, walaupun anugerahnya juga bisa banyak. Tapi anugerah yang terlihat anugerah bisa jadi resiko. Ini banyak seperti ini, jangan dikira setannya diam. Datang, pengajian kamu ini banyak ya, gini setan tuh. Bisa begitu. Ya, hati-hati. Ya, makanya banyak didoakan. Satu, nggak bisa pensiun. Nggak ada ulama pensiun. Preman bisa pensiun, ulama tidak. Pernah dengar kiai pensiun? Tidak pernah ada pensiun. Yang kedua, kalau punya ilmu nggak diajarkan, dikecam oleh Quran. Yang ketiga, diajarkan nggak diamalkan, waduh dikecam lagi di Quran. Nggak mudah, jangan dikira gampang jadi ulama itu. Ya, nah ini gambaran-gambarannya. Karena itu sikap yang paling dasarnya itu harus menyampaikan ilmu dengan penuh ketulusan dan mencakup untuk seluruh kalangan. Tidak boleh beda-bedakan. Bukan hanya ngaji di masjid, ini guru-guru juga yang betul nih. Ya, yang ngajar di sekolah-sekolah Islam, ngajar yang betul. Ya, jangan orientasinya ke materi. Dikit-dikit bikin buku, dikit-dikit bikin kegiatan. Ya, uang lagi. Ilmunya nggak sebanding dengan biayanya. Coba lihat tuh, anak-anak itu yang belajar 1.000, 2.000, 10.000, ngajinya udah lancar. Ente ngajar di sekolah elit, gaji jutaan, anaknya nggak bisa ngaji. Dihisab antum tuh di hadapan Allah tuh. Hisab antum. Ayo yang punya sekolah yang macam-macam itu. Dunia udah dapat besar, nggak sebanding dengan ilmu yang diberikan. Pakaiannya bagus, yang jemput mobilnya bagus-bagus, ngajinya nggak bisa. Itu orang masa sekolahnya kadang hampir ambruk, bacanya kitabnya sudah nggak jelas, tapi ngaji dia lancar, dekat sama Allah, sholatnya rajin, gurunya dapatnya cuma sedikit gitu. Antum tuh yang ngajar-ngajar begitu tuh coba pikirkan tuh, apa yang mau antum cari tuh? Ya, nggak, anak itu jangan dipersalahkan. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak taat, yang ada guru yang belum tulus mengajar. Kalau gurunya perhatian, pasti benar sekolahnya. Ya, maafkan saya dengan bahasa itu, karena anak-anak ini sangat menentukan. Kita berpikirnya luas, untuk negara, untuk bangsa, untuk kita sendiri. Yang dapat pahala tuh Anda juga. Begitu meninggal, kan itu ngalir terus. Ya, ilmin yuntafa'u bihi. Idza matal insanu in qata'a sa'iru amalihi illa min thalathatin. 9 lafaz disebutkan di hadis Muslim. Kalau seorang meninggal itu, semua terputus peluang amalnya, kecuali 3 bagian yang pahalanya terus mengalir. Ya, 1, shadaqatin jariyatin, hal yang baik yang terus mengalir pahalanya. Ini ada karpet, ada masjidnya, ada tempat wudhu, diniatkan untuk ibadah karena Allah. Orang yang nyumbang misal meninggal, mohon izin ya tidak mendoakan yang nyumbang masih meninggal, contoh aja. Contoh, mohon maaf, ini contoh aja, contoh. Ya, misal meninggal dunia nih, ininya masih dipakai sujud, itu semua orang yang sujud di karpet itu pahalanya mengalir pada orang itu. Ya. Kalau mau tahu, ini kan masalah gaib. Masalah pahala itu gaib, baru tampak itu setelah meninggal. Saat sakaratul maut ditampakkan, begitu meninggal dihadirkan. Ini yang menerangi alam kubur itu. Kan kita itu yakin kehidupan setelah wafat. Kalau sudah yakin berarti cari bekal dong. Kan yakin. Kalau sudah yakin mau pindah tempat, Anda kan pindah tempat dari Jakarta misal ke Sumatera atau sebaliknya. Pasti cari bekal kan? Sekarang yakin kita akan pindah ke tempat baru. Siapkan bekalnya. Beruntungnya sebagai muslim itu dijelaskan. Tempatnya apa, situasinya bagaimana, keadaannya seperti apa, bekalnya apa. Silakan cari di keyakinan manapun seperti keterangan Al-Quran dan hadis. Anda nggak akan temukan. Ini poin yang paling utamanya. Ya, jadi jangan batasi kiai saja, pengajian masjid saja, tidak. Sekolah-sekolah di kampus-kampus tuh, hati-hati tuh. Ya, dosen-dosen tuh kalau ngajar muridnya tiba-tiba menyimpang, sekolah Islam tapi muridnya nggak kenal Allah. Nah, tanggung jawab itu nanti di hari kiamat tuh. Ya, mesti hati-hati. Ya, rektor-rektornya, dekan-dekannya itu kan dihisab juga itu.
Ya, mohon izin ya, saya agak tegas dengan kalimat itu supaya kita semua selamat di hadapan Allah. Karena akan tiba masa begitu kompetisi dunia itu begitu tinggi. Ya, ada hadis tuh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadisnya singkat tapi padat. Yushiku alla taqumas sa'atu hatta yuqbadal ilmu. Kemudian wa tadhharul fitanu wa yaghfaral kadhibu. Ya, wa tataqarabul aswaqu wa yataqarabuz zamanu. Paham? Tidak. Ya. Perbedaan dan perubahan zaman itu akan selalu berbeda, berwarna hingga mengantarkan pada puncak akhir kehidupan. Nanti ada satu masa di antara pergantian waktu itu, era itu, satu tanda-tandanya, hati-hati, ilmu mulai berkurang. Ya, sehingga pakar-pakar ada yang meninggal, yang masih hidup pun, itu jarang jadi rujukan. Tiba-tiba nanti ada hadis lain mengatakan muncul orang-orang nggak jelas. Ya, bisa memberikan fatwa, bisa gambaran, bisa reaksi, bisa macam-macam. Yang uniknya ada pengikutnya. Ya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'alimun. Riwayat lain, lam yubqi 'aliman, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, fa aftau fadallu wa adallu. Fasu'ilu fa aftau fadallu wa adallu. Akan tiba masa ulama itu mulai berkurang. Nah, dulu di kita Sabang sampai Merauke ulamanya ada jadi pakunya. Ulama Aceh siapa? Sumatera Utara siapa? Sumatera Barat siapa? Ya, Sumatera Selatan siapa? Terus sampai ke ujung, sampai ke Papua. Ya, Maluku terus sampai ke Papua. Jawa apalagi banyak. Sekarang dicek, saya tanya tuh. Di Aceh ulamanya siapa? Sumbar siapa? Sumsel siapa? Sumut siapa? Ya, terus sampai ke Papua siapa ulamanya? Ada, tapi tidak banyak dikenal. Ada yang jadi rujukan, banyak. Ya, tapi nanti eranya berubah. Satu-satu meninggal, tinggal sedikit. Nah, yang paling luar biasa ketika sedikit itu tersisa, tiba-tiba muncul sosok-sosok yang tidak jelas. Ya, kemarin begini, sekarang begitu. Tiba-tiba jadi ustadz, tiba-tiba jadi kiai. Ya, tiba-tiba bisa jadi habib, tiba-tiba jadi macam-macam kumpul. Nah, yang menariknya adalah bicara agama. Fasu'ilu, ditanya, fa'aftau, memberi fatwa. Fadallu wa adallu, yang nyampaikan jawaban itu salah, yang ikut jadi ikut salah semua. Nah, eranya berubah, nyambung ke hadis awal tadi. Tataqarabul aswaq, terjadi percepatan digital. Tandanya pasar mudah diakses. Ini kalimat Nabi loh. Pasar mudah diakses. Dulu orang-orang itu berangkat manual. Ya, ibu ke pasar kan pakai angkot ya, pakai ojek, pulang lagi. Nanti ada waktunya kata Nabi, pasar mudah diakses, diklik datang barangnya. Kejadian nggak sekarang? Kejadian sekarang. Kemudian yataqarabu zaman, waktu semakin singkat, padat, cepat. Ya, di hadis lain begini, setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Kan kayaknya baru kemarin ngaji kan, sekarang sudah di sini lagi. Sudah terjadi waktunya. Nah, akan berubah dinamika sosialnya. Tadinya offline menjadi online. Semua serba online. Maka tadharul fitanu wa yakthurul kadhib. Maka akan mulai muncul banyak manipulasi. Banyak fitnah, banyak macam-macam. Ya, ada yang kaitan dengan niaga, dagang itu bisa pindah ke online. Karena pindah ke online, maka manipulasinya pun jadi online sekarang. Ya, nanti Anda akan temukan tiba-tiba ada gambar saya jualan garam. Aduh. Saya tuh sampai ngingat lagi ke belakang, saya cek ya, saya tanya sama staf-staf itu. Saya pernah nggak bahas garam gitu? Nggak pernah Ustadz gitu. Kok tiba-tiba ada ya garam rupiah gitu. Oh, ternyata AI, frekuensinya dimirip-miripin keluar. Terus video kita menerangkan tentang bersuci diambil ke situ garam. Ada yang parfum, ada yang macam-macam gitu. Nah, itu terjadi. Hati-hati. Nanti secara kompleksnya masalah agama. Cuma orang-orang tidak jelas bicara masalah agama, komentar ini itu, tapi yang paling menarik gini, ada pengikutnya. Itu poinnya itu. Nah, maka mesti hati-hati. Nah, kita harus saling mendoakan, doakan dengan cara-cara yang baik. Nah, ini poin yang berikutnya, ya. Kemudian diteruskan. Nanti saya setelah selesai yang kemarin baru masuk ke poin yang inti kita harus perdalam. Terakhir yang kelima, niatkan menuntut ilmu itu untuk memperbaiki diri. Yang sudah kita ulas di pertemuan lalu dengan tazkiyah itu kan? Ya.
Wa ma 'alaika alla yazakka. Untuk memperbaiki diri, menyucikan hati. Insya Allah kalau hatinya bersih, ilmu apa saja masuk. Kalau hatinya bersih. Insya Allah ya. Mbah Hashim itu punya kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Adabul Alim wal Muta'alim. Lihat halaman 24-25. Di sebelah kanan itu agak ke bawah ada Al-Babut Tsani, pembahasan kedua. Itu tentang petunjuk bagaimana menjadi penuntut ilmu yang baik. Pembahasan pertamanya adalah membersihkan hati. Ya, al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal asi. Imam Syafi'i pernah mengadu pada gurunya karena kesulitan menghafal. Coba, sesulit-sulitnya Imam Syafi'i seperti apa sih? Ya. Imam Syafi'i loh, mungkin titik koma aja gitu. Tapi beliau mengatakan begini, syakautu waqi'an an su'i hifdhi, ya, fanasahani an atrukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadukan akan kurang bagusnya hafalanku kepada guruku Imam Waqi'. Maka Imam Waqi' mengatakan, menasihati aku, al-ilmu nurun ya Syafi'i, ilmu itu apa? Cahaya. Seperti sekarang nih, al-ilmu nurun, ilmunya nurun. Nurun tuh. Nurun. Ya. Balik, ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yunzalu lil asi. Dan cahaya Allah enggak akan diturunkan pada pelaku maksiat. Cahaya itu masuknya ke sini, ke kolbu. Kalau sudah ke kolbu, nanti nyebar ke bagian seluruh tubuh kita, ke wajah, ya, ke bagian-bagian wajah sampai ke kaki. Nah, makanya caranya bersihkan dulu hatinya. Bersihkan. Kalau mau masuk itu bersihkan hatinya, tenangkan. Itu ilmunya masuk. Kalau sudah masuk ke hati, ada sentuhan kepada jiwanya. Nah, itu yang akan lebih kuat dalam mengamalkan apa yang ia dapatkan. Jelas sampai sini? Ya, nah itu tazkiyah. Makanya setelah ngaji dengan sebelum ngaji ada perubahan. Anda jangan sampai begini, masuk dengan pulang itu nggak ada perubahan, berarti gagal itu. Kalau bukan sayanya yang mengajarkan, Andanya yang belajar, fokusnya kemana-mana, gitu. Harus ada perubahan. Anda pulang ngaji itu dapat apa? Ini kan Anda investasi waktu, tenaga, biaya, berangkat, duduk, kadang nunggu, terus pulang nggak dapat apa-apa, rugi. Dapat apa? Setidaknya ada isian baru yang merubah cara pandang dan keadaan hidup kita. Itu gambarannya. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas dari bagian-bagian ini, baru diingatkan pada yang baru. Kalla innaha tadhkirah. Ini poin kita. Ya, di sini materi barunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah. Kita pakai pendekatan Imam Ibnu Katsir. Ini tafsirnya tafsir Ibnu Katsir yang saya gunakan. Ya, dari beberapa tafsir yang pernah kita perkenalkan. Halaman 689, juz yang keempat. Kalla innaha tadhkirah. Wa qawluhu, adapun yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha tadhkirah. Ay hadhihi surah. Alhamdulillah. Awil wasiyah bil musawat bainan nasi fi iblaghil ilmi min syarifihim wa wadi'ihim. Ay hadhihi surah. Maksudnya surah ini, surah An-Naba ini. Sekarang agak dalam kita ngajinya sedikit ya, supaya manfaatnya lebih banyak dapatnya. Kumpulan ayat di Al-Quran disebut apa? Surah. Surah. Ya. Surat Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran. Ya? Surah itu asalnya batas. Pagar itu disebut sur. Karena menjadi batas antara satu lokasi dengan yang lainnya. Kenapa disebut surah? Karena menjadi batas akhir dari satu ayat dengan yang lainnya. Surah Al-Fatihah. Terus ada Surah Al-Baqarah, di atasnya ada tulisan Surah Al-Baqarah. Ini batasnya antara Al-Fatihah dengan yang baru. Jelas sampai sini? Pagarnya tuh itu. Itu secara bahasa tekstual. Kalau ngajinya pakai ilmu balaghah, pendekatan ilmu yang lebih dalam maknawinya, nanti ada yang sampai begini. Ini jarang diajarkan ya, ini agak dalam sekali. Surah itu ada dua bentuk di tulisan bahasa Arab. Ada yang pakai sod, as-surah, pakai sod, surah. Nih, kesananya sama, wawu, ra, ta marbutah. Ada yang pakai sin, surah begini. Kalau pakai sod, surah, itu yang sifatnya dipahami dengan visual.
Bi'ainil basar na'rifu syai'a bimujarradi an al-'ainil basar bimujarradin nadhri bi'ainil basari. Cuman melihat kita tahu itu apa, intinya apa, ya, bagaimana keadaannya. Contoh, Anda keluar, itu ada beragam mobil di luar. Ada mereknya 1, 2, 3. Mohon maaf saya nggak sebut supaya nggak endorse. Mobil 1, 2, 3. Baru sekedar lihat kita kan tahu kualitasnya kan? Baru lihat. Oh ini mobil ini cc-nya lebih besar dibandingkan yang ini. Kecepatannya lebih jauh. Itu ada yang baru dilihat kita paham isinya. Itu surah pakai sod. Tapi kalau pakai sin, ya awas. Ma'rifatu syai'i bi'ainil basirati. Bukan basar tapi basirah. Mengetahui hakikat sesuatu tidak cukup dengan dilihat mata, harus didalami sampai ke kolbu, baru paham intinya. Kenapa ayat-ayat Quran disebut surah pakai sin tidak menggunakan sod? Karena Anda nggak mungkin langsung bisa paham Quran dengan sekedar melihat begini. Anda harus kaji dengan hati yang bersih, dengan jiwa, dengan pemahaman ilmu. Nggak bisa Anda baru lihat begini, apalagi lihat terjemah langsung jadi mufti. Bisa. Ada ilmunya, ada kedalamannya, ada rasa kepada jiwa. Sampai paham, sampai menyentuh kepada jiwanya. Itu yang dimaksud pakai sin. Ini detail sekali. Setiap hurufnya detail dalam Quran itu. Ya, jelas sampai sini ya? Nah, nanti kalau sudah kita tahu isinya pakai sin, sodnya berfungsi. Begitu lihat mushaf langsung ngerti. Ya, terbayang di kepala kita. Kalau sudah hafalnya betul, bacaan itu nampak mushafnya tuh. Ya, makanya ulama langsung komen begini. Ya, Al-Quran terkumpul di Al-Fatihah, Al-Fatihah terkumpul di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah terkumpul di huruf ba terkumpul di titik. Ada orang yang baru lihat titik itu sudah ingat Allah. Nah, untuk mencapai ke situ itu tahaqqaqat ma'rifatuhu, yang ma'rifahnya sampai ke titik itu harus pakai pendalaman yang kuat. Ada basirah namanya. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Teruskan. Hadhihi surah ini, kenapa menggunakan kalimat ini dan bentuknya ma'rifah? Maksudnya begini, Anda tolong dalami surat An-Naba ini. Bukan sekedar dibaca, Anda dengar, pahala ada. Tapi makna yang menjadi pedomannya Anda nggak akan dapat. Sentuhan kejiwanya nggak akan sampai. Jelas? Baik. Hadhihi surah An-Naba ini, kalau Anda pahami dengan jelas, Anda dalami maknanya, kan? Maka Anda akan dapatkan awil wasiyah bil musawwat. Ini pesan yang kuat yang harus kita pegang dan kita praktekkan. Wasiat itu asalnya pesan yang kuat yang meresap sampai ke dalam hati. Ya, makanya kenapa ada seorang yang mau meninggal disebut dengan wasiat pesannya. Karena saat didengar itu lebih meresap ke dalam hati dibandingkan saat dia sehat. Coba deh, ya, ibu, ayah bicara dalam keadaan sehat. Nah, ngaji ya? Iya, ntar gitu ya. Ya, sholat dulu. Iya, baru kan azan, mama cerewet banget. Ya. Tapi kalau infusnya udah dipasang, napasnya udah pengap, nanti ngaji ya, iya mah. Gitu kan? Maka disebut wasiat. Wasiat itu asalnya bukan berarti pesan yang disampaikan sebelum meninggal, tidak harus meninggal. Allah tidak meninggal, tapi Allah berwasiat. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Sifat Allah itu yuhyi wa yumit, hayyun wala yamut. Selalu hidup tapi memberi wasiat. Jadi asal kata wasiat itu pesan kuat yang meresap kepada jiwa sehingga kuat untuk diamalkan. Nah, awil wasiyah, ayat-ayat yang merangkum pembuka surat Abasa ini memiliki pesan yang kuat yang harus diresapkan kepada jiwa untuk kita amalkan dalam kehidupan. Persamaan dalam kasih sayang, bersikap sopan dan baik dengan siapapun. Tetangga Anda itu nggak semuanya kaya. Mungkin ada yang biasa, mungkin tukang sayur biasa lewat, tukang ojek yang kadang-kadang cari rezeki sekitaran itu, berikan senyum yang sama. Berikan perhatian yang sama. Jangan yang kaya disalamin, tukang sayurnya apa didiemin. Ya? Assalamualaikum tetangga, oh Masya Allah. Tukang sayur lewat Pak, iya kayak kemarin kan. Kayak kemarin aja. Salamin biasa. Sapa, tanya kabarnya gimana keluarga. Anaknya udah ada yang hafal Quran belum? Ya, salatnya gimana? Ceria. Nah, itu kalau hidupnya bisa begitu, tenang kehidupan tuh. Nggak jadi beban sendiri. Yang aneh itu dipikirin sendiri, jadi masalah sendiri.
Pikirin gitu, yang nggak ada diada-adain. Capek hidupnya begitu. Ya. Bil musawat, dengan persamaan bainan nasi di antara manusia fi iblaghil ilmi, khususnya dalam menyampaikan ilmu, min syarifihin, baik dalam kalangan yang terhormat bangsawan, wa wadhi'ihim, ataupun kalangan orang-orang biasa. Ya, gitu ya. Ini pesan pertama untuk para guru, ya, saya juga pengajar dan sebagainya. Nih hati-hati yang ngajar di sekolah-sekolah nih. Jangan suka lihat latar belakang orang. Kalau sudah masuk di kelas yang sama, perhatikan dengan cara yang sama. Jangan lihat nih jemput pakai mobil, perhatiin bener. Dijemput pakai motor, ini dititipin tukang ojek, beda gitu kan? Nggak begitu. Kalau udah jadi murid Anda, semua sama. Perhatikan, ngajinya harus sama, sholatnya sama, dicek adabnya, ke orang tua gimana. Ya, di sekolah kami itu dari sejak masuk TK, KB bahkan diajarin cara cium tangan tuh begini sama orang tua. Diajarin caranya. Makanya cara cium tangan aja beda. Ya, itu dari awal, dan semua harus sama, siapapun, anak siapapun, semua sama. Hari pertama pakai seragam kerjanya. Mau anaknya menteri, mau anaknya tentara, polisi, pekerja, pakai seragamnya. Supaya anaknya bangga di antara orang tuanya. Itu cium tangannya, dibisikin, anak TK bisikin bapaknya. Ayah, ya, bekerja semangat ya, aku doakan ayah semangat. Cari yang halal ya, jangan cari yang haram. Supaya aku bisa belajar dengan baik di sini. Gak ada yang gak nangis, Bu, Pak. Pulang. Anak TK bisikin tuh. Nah, itu pesan ke bawah terus sampai di tempat dia bekerja itu. Ya. Ibu, Bu, tolong Bu ya, anak-anaknya tuh dibisikin tuh. Karena kadang-kadang suami itu sering dengar anak dibandingkan istrinya sendiri. Jangan ketawa, ya betul. Ya, sekali dari anak lebih menyentuh maksud saya. Kalau istri cerita kan udah sering begitu. Iya, ya. Tapi anak tuh beda. Anak-anak, ya kami mencoba itu dan hasilnya beda. Anak kecil, Anda boleh tanya staf-staf saya deh kalau video call sama anak 3 tahun, 2 tahun itu. Bu ya di mana? Pertanyaan pertama. Dan gak bisa bohong, dikejar. Oh ini lagi di mana? Di kantor apa di mana? Sebab taunya begini, kalau di ngajar, dia tahu nggak akan boleh ganggu. Tapi kalau di kantor dirinci, sedang apa? Mau istirahat? Mau bobo? Iya. Jangan lupa baca doa ya. Baca doa dulu katanya. Oh ya. Nah itu tanamkan. Jadi ibu nanamkan ke anak. Sekarang kan teknologinya banyak, video call sama ayahnya. Ingatkan. Terus bilang, ayah aku doakan ya. Semoga ayah lancar kerjanya. Ayah disayang Allah. Aku sayang ayah. Gitu. Itu beda rasanya. Silakan. Kalau nggak percaya silakan deh. Anaknya suruh nelpon ke ayahnya. Sampaikan kalimat-kalimat baik. Ya, itu akan lain. Ya. Nah, ini gambarannya. Baik. Waqala Qatadah was-Sudi. Dan berkata Imam Qatadah dan Imam As-Sudi, kalla innaha tadhkirah, yang dimaksud innaha tadhkirah yakni Al-Quran, semua Al-Quran. Jadi sifat Al-Quran itu selalu membawa tadhkirah. Ya, tahu artinya tadhkirah? Halo? Sedihnya nanti aja, sedih, nangis, haru nanti aja. Fokus dulu aja ya. Tahu artinya tadhkirah? Tadhkirah itu satu pengingat yang membuat kita tersambung dengan Allah. Paham? Pengingat yang membuat kita tersambung dengan Allah. Nah, isi Al-Quran itu pedoman hidup yang semuanya menyambungkan kita dengan Allah. Pedoman supaya kita bisa hidup dan terjaga, ya, terkoneksi dengan Allah. Maksudnya gini, kalau melihat kita merasa dibimbing oleh Allah bagaimana cara melihat. Kan di Quran tuh ada pedoman untuk melihat, pedoman untuk bicara, pedoman untuk mendengar, pedoman dalam profesi, yang berniaga begini, yang di pemerintahan begini, yang mengajar begini. Nah, setiap kita kerjakan itu kita akan terkoneksi dengan Allah. Itulah keistimewaan Al-Quran dibandingkan bacaan-bacaan lain. Mungkin banyak karya manusia ditulis-tulis, tapi nggak akan komprehensif dan nggak akan pernah sempurna. Jadi kalau Anda ingin merasakan kenikmatan dalam berkehidupan, balik ke Al-Quran. Dan itu viral nanti, kebaikannya akan dikenang melintasi zaman sampai sekarang. Nah, kalla innaha tadhkirah, haknya ke kasus tadi, tapi hukumnya jadi umum. Apa rumus di ulumul Qur'annya? Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku umum dari lafadznya, tidak dikhususkan kepada sebabnya. Walaupun sebab turunnya terkait dengan Abdullah bin Abi Ummi Maktum, tapi lafadznya menjadi umum. Kalau berkehidupan, kata Imam Qatadah, Al-Quran itu jadi pedoman utama kita untuk mengingatkan diri. Jelas? Ya. فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره ya ويحتمل عوض الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه فمن شاء ذكره. Di challenge tuh
Kalimatnya gini, kalau bahasa kitanya gini. Kata Allah, aku sudah terangin nih. Kalau kalian mengerjakan petunjuk di pembuka abasa ini dan menjadikan Quran sebagai pedoman berkehidupan, hasilnya akan begini, 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 begini. Buktinya orang dulu bisa dan kalian tahu, kalian kenal, kalian baca sirahnya. Sekarang di challenge. Siapa di antara kita yang mau ikut ke situ? Faman syaa'a dzakarah, maka siapa sekarang yang pengen ikut? Kembali ke Quran. Terkoneksi lagi dengan Allah, apapun profesinya. Dan hebatnya menggunakan fa. Fa itu kalau kita ngaji di ilmu nahwu, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Satu huruf yang menyambungkan konjungsi di antara dua peristiwa yang berlangsung cepat. Peristiwa pertama, Allah menginformasikan pada kita manfaat surat Abasa. Ini manfaatnya begini. Kalau kamu kembali ke Quran seperti ini, pedomannya begini. Peristiwa keduanya ditanya, siapa yang mau ikut itu setelah saya jelaskan? Nah, rumusnya gini, kalau rumusnya menggunakan fa, jangan tunda, cepat amalkan. Kata Quran berkata baik, keluar dari sini katakan yang baik-baik. Kata Quran jujur, keluar dari sini jadi orang jujur. Kata Quran berbakti pada orang tua, pulang dari sini jadi orang yang terbaik melayani orang tua. Kata Quran sayang pada anak, pulang dari sini cek kondisi anak. Berada dalam keadaan yang Allah sayangi atau tidak. Kata Quran musawat bainan nas, perhatian yang sama dengan manusia, dengan cara yang baik. Ingat manusia loh ya, bisa muslim, bisa non muslim. Jadi kita itu sudah khatam dengan toleransi. Nggak ada teori tentang toleransi yang paling lengkap, paling khatam, paling mulia, kecuali yang bukan teori lagi, tapi tentang petunjuk kehidupan, yaitu kalamullah Al-Quran. Nggak ada selengkap Quran itu. Diatur betul. Ya, bahkan dirinci, yang non muslim itu dibagi lagi. Ada yang kafir, ada yang kafar, ada yang kufar. Sampai begitu klasifikasinya. Ya, kalau ngaji nggak pakai terjemah itu lebih dalam lagi. Lebih dalam. Ini saya sudah pakai bonus 10 menit ini. Ya. 5 menit dah, 5 menit ya, 5 menit. Ya. Karena ini harus ke tempatnya Ketua Mahkamah Agung. Ya, jadi ada yang lain yang harus kita inikan, kita lanjutkan. 5 menit kita diskusi dulu, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, saya mau bertanya lagi, melanjutkan pertanyaan yang waktu kajian surah Abasa bagian 2. Baik. Saya dahulukan, maaf ya, karena ini niat betul diketik tuh, terus disiapkan. Mohon maaf Pak Ustadz, saya maafkan. Pertanyaan saya yang pertama belum sempat terjawab sama Pak Ustadz, maafkan saya. Ya, nanti kita lihat. Di kampung saya ada 2 organisasi, NU dan Ahmadiyah. Sementara tentang mungkin ketenangan maksudnya. Mohon maaf kalau nanti keliru, karena nulisnya di sini ketenangan. Ketenangan dalam sholat yang Ustaz terangkan lebih dipraktekkan oleh organisasi Ahmadiyah. Bisa contohnya sholat tarawih NU 2-3 rakaat, Ahmadiyah 11 rakaat. Selesainya lebih cepat yang NU 2-3 rakaat. Di saat sholat 5 waktu pun sama. Pertanyaan saya, apakah tetap ibadah berjamaah di masjid NU atau sholat di rumah? Salam terbaik. Berharap Pak Ustadz bisa bersafari dakwah ke kampung kami. Insya Allah. Kampung Anda di mana saya tidak tahu ini. Karena nggak dijelaskan. Gini. Kita itu mempelajari, mengamalkan sesuatu, basicnya iman dan ilmu. Jelas? Iman itu adalah akidah, keyakinannya. Basicnya itu dulu. Ya, keyakinannya benar enggak? Akidahnya benar enggak? Ya, ketenangan itu dibagi 2. Ketenangan yang dibenarkan iman, ketenangan yang dirasakan sesaat oleh pikiran. Sumbernya bisa beda-beda. Ya, bisa beda-beda. Nih, ibu sedang gelisah, terus dikasih emas oleh suami 2 kilo. Tenang enggak? Tenang enggak? Tenang banget ya. Nah, itu kan ketenangan yang sumbernya bukan iman, materi sifatnya, ya kan? Jadi tidak semua ketenangan itu bisa dinilai dengan cara iman yang benar. Anda membandingkan 2 organisasi yang secara keimanan, secara konsepsi akidah itu berbeda. Akidah kita kan jelas syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, Muhammad Rasulullah itu pemaknaan kalimatnya jelas, khatamil anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, la nabiyya ba'di, kata Nabi, tidak ada nabi setelah saya.
Jelas, akidah yang benar itu Tuhannya Allah, kita sebagai mukmin, ya sekali lagi sebagai mukmin, sebagai muslim, akidah yang benar sebagai seorang muslim berdasar rukunnya, Tuhannya Allah, nabinya cuma satu yang menutup semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lagi setelah itu. Jelas sampai sini? Dibenarkan dulu akidahnya. Ya, jadi kalau membandingkan mesti apple to apple. NU dibandingkan dengan Ahmadiyah secara akidah sama tidak? Ya, NU akidahnya jelas. Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhannya Allah, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmadiyah mengakui ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kita sebagai muslim menolak itu. Nah, kalau akidah mesti tegas. Jelas ya? Nah, silahkan, kan bisa dikaji, bisa dipahami. Ya, nah, itu kan jelas, kalimatnya jelas. Kalau setelah ada Nabi Muhammad, tidak ada boleh ada nabi lagi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada meyakini ada nabi lain selain Nabi Muhammad, sederhananya tidak masuk standar keislaman. Jelas sampai sini? Ya, walaupun dimirip-miripkan seperti orang Islam. Nah, nggak apa-apa kalaupun kalimat ini dikutip sampai nggak apa-apa, karena ini kan ajaran yang jelas. Ya, MUI sudah mengeluarkan fatwa jelas kok. Di MUI itu sudah jelas, sudah keluar fatwa dan sebagainya. Jadi kalau Anda melihat seseorang atau satu kumpulan menunaikan ibadah seperti halnya misalnya orang Islam, terasa tenang dan sebagainya, tapi di akidah bermasalah, itu nggak jadi contoh. Jelas? Ada yang lebih ekstrim. Ya, ada yang non-muslim pun merasa tenang menunaikan apa yang mereka sebut dengan ibadahnya. Ya, apa Anda kira saya kan nggak sebut supaya nanti tidak dihusus-hususkan gitu. Apalagi musim framing sekarang ini kan. Ya. Silakan cek non-muslim itu kalau mereka mengatakan sedang ibadah kan kelihatan tenang juga. Merasa nyaman juga, tapi kan secara iman berbeda. Nggak bisa kita jadikan sebuah standar. Jadi perbandingannya mesti apple to apple. Jelas sampai sini? Nah, ini bagian pertama dulu. Yang kedua adalah adanya ilmu. Ilmu itu penting untuk menguatkan iman. Cepat, standarnya gimana cepatnya? Cepat itu ada yang ditoleransi, ada yang tidak ditoleransi. Misal yang ditoleransi, bacaan Quran. Quran itu dibagi 3 bacaan. Ada hadar itu bacaan cepat. Tapi dengan catatan madnya itu standar di 2 harakat. Bismillah. Misal ya, saya bacakan Al-Fatihah dengan standar yang hadar. Ya, semua jadi 2 harakat. Kecuali nanti mad wajib muttasil tetap pada intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu masih boleh. Oh, nggak pakai oh. Boleh. Oh. Kalau terjaga di hukum itu boleh. Kadang biasanya yang dibacanya akan panjang, rakaatnya banyak. Karena itu dia pilih hadar untuk memudahkan orang berdiri sehingga merasa nyaman. Ya, tapi nggak boleh melampaui itu. Tetap terjaga hukum bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh. Yang tidak boleh apa? Amin. Nah, itu. Itu maksudnya ya. Nah, bagaimana caranya? Jangan tinggalkan masjidnya. Berlakulah Quran surah 16 ayat berapa? 125. Bagaimana bunyinya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajarkan, sadarkan semua orang itu mengenal Allah dengan jalan hikmah. Anda makmum, ada imam pimpinan. Makmum sampaikan dengan cara yang baik. Kalau kira-kira imamnya sudah tidak bisa, cari alternatif yang baik. Pak, bisa nggak terlalu cepat? Anda siapa? Sebelum masjid ini ada, saya sudah di sini. Kan kalau sudah begitu repot, ya kan? Masya Allah Pak, luar biasa Bapak, saya ingin belajar, Bapak segini masih istiqomah jadi imam ya. Saya ingin belajar dari Bapak dan sebagainya. Masya Allah, adek dari mana? Senang kita. Pak, di sana itu juga ada imam-imam Pak suka kayak di Mekah kalau baca Quran. Mungkin sekali-kali boleh kita ngundang Pak ya imam yang dari sana misalnya ke sini. Oh bisa nanti ajak aja. Nah kan lebih enak turun, itulah hikmah.
Itu dari luar dulu masuk bacaan yang benar, yang bagus. Sehingga dengan itu jadi baik. Ya, kalau sudah baik, merasa enak, nyaman. Dulu waktu saya bimbing pesantren di awal-awal di Jakarta itu, ada yang pejabat kantor ingin jadi pejabat di masjid. Direktur perusahaan pengen jadi imam masjid, itu kan bagus, hebat itu. Patut diapresiasi. Cuman waktu itu bacaannya belum bagus. Protes tumbuh berkembang di masyarakat. Waktu sholat banyak berdehem padahal nggak batuk. Kita sampaikan kan, Pak, ini izin, ini bacaannya nampaknya belum tepat. Oh, jawabannya bagus sekali. Justru Ustadz, saya menjadi imam supaya bacaan saya dibenarkan oleh makmum. Ah, itu dia Pak, katanya. Nah, itu dia Bapak betul. Nah, sebelum bagusnya gini Pak, supaya kehormatan Bapak terjaga, dibenarkannya sebelum sholat. Saya akan utus santri, bimbing baca Bapak yang akan dibaca dalam sholat apa. Nanti Bapak bacain dulu depan santri, supaya saat dibaca benar. Jadi nggak ada yang nyalahin lagi. Oh, sepakat itu Ustadz. Dalam rangka Bapak dibenarkan ini, Bapak tetap jadi imam. Duhur dan asar. Duhur dan asar. Yang penting nggak menurunkan status. Ada orang-orang itu yang penting statusnya nggak turun, tetap imam. Ya, duhur dan asar Pak, maghrib, isya dan subuh, biarkan nanti saya dan santri imami. Sepakat deal, sepakat. Salaman kita. Alhamdulillah kita imamin, murid imamin, enak, bacaan masyarakat tenang. Begitu sudah bagus kita perkenankan, Pak silahkan maghrib imami. Udah yang ada aja. Lama-lama kita malah dorong, enggak Bapak udah bagus, Bapak harus tampil supaya orang tahu Bapak bukan cuma hebat di perusahaan tapi juga bagus dalam bacaan jadi imam. Ya. Dan itu sampai sekarang senang, terus ke masjidnya jadi rajin, menginspirasi ke anak, ke cucunya dan sebagainya. Itu kan mahal begitu tuh. Jadi jangan ditinggalkan masjidnya. Kalaupun diperbandingkan, nah dilihat sehingga tidak menyimpulkan kan enggak semuanya begitu. Lalu setelah peristiwa ini jadi pertanyaan, semua masjid NU dihukumi begitu? Tidak. Banyak imam-imam bagus tuh. Dan banyak pesantren-pesantren ahli qiraat. Rata-rata di pesantren-pesantren NU banyak ahli qiraat. Di Sedan tuh. Tahu Sedan enggak? Bukan mobil depan, bukan. Sedan. Di Lasem ke sana itu ada Sedan itu. Daerah Sedan itu penghafal Quran itu. Ya itu bagus-bagus. Imam-imam di Al-Azhar di mana? Di Istiqlal tuh banyak alumni Sedan tuh dari situ. Ya. Kebetulan dapatnya mungkin yang agak beda. Jangankan di masjid NU, masjid lain juga banyak. Ya. Nah, jadi jangan dipukul sama semua hukum sehingga salah kesimpulan. Jadi yang tadi hikmahnya dipakai, kalau pas kita dapat imam yang kurang baik, ada fikih untuk mengulang sholat kalau sekiranya rukun atau bacaan tertentu berpengaruh dalam sholat. Jelas sampai sini? Tapi memperbaiki, jangan sampai bikin status terus di framing, ceklik. Memang begini. Nah itu kan kalimat yang tidak pantas. Jelas ya? Saya mohon izin karena waktunya agak mepet, jam 10 harus ada di lokasi untuk mengajar sehingga kita berbagi waktu. Saya tidak menjanjikan, tapi saya mencoba nanti di perjalanan untuk melihat satu-satu sehingga lebih mudah untuk dikaji. Kita berdoa, semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk bagian dari ahli Al-Qur'an. Jadikan Quran sahabat kami di dunia, cahaya yang menerangi kami di alam kubur dan syafaat bagi kami di akhirat kelak. La tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di kajian ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan hatinya sebelum ia meninggalkan tempat ini. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah memiliki kesulitan, maka mohon angkat dan hilangkan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, mohon sembuhkan. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang terlilit oleh utang piutang, mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ij'alna ya Allah minal muta'allimin al-mu'minin al-muttaqin wal 'amilin as-salihin
Ya Allah, jadikan pertemuan ini yang merangkai kasih sayang dan kebaikan di antara kami. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim dan kemuliaan di antara kami. Jadikan kami pembelajar yang belajar dengan iman, mengamalkan dengan takwa, dan beramal soleh dalam cinta dan ridhamu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahad depan teman-teman yang di Sumatera Barat insya Allah saya akan ada di Sumbar tanggal 13. Ada tabligh akbar. Yang kedua ada khusus program training untuk menjadi ahli Quran. Mungkin nanti ada beberapa paket yang akan dibagikan di Sumatera Barat pekan depan. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.